खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara minggu ini bersama Huzur. Menyusul selesainya Jalsah Salana Inggris, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasiril aziz sibuk dengan berbagai mulakat. Kami sangat terhormat menyajikan sorotan terpilih mulakat tersebut. तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं. Meskipun acara Jalsah Salana Inggris 2026 telah berakhir, kesibukan Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasiril aziz terus berlanjut. Pada hari Senin, Huzur dengan kemurahan hati mengadakan pertemuan dengan banyak tamu dan perwakilan yang telah datang dari seluruh dunia. MTA Internasional kini menyajikan sorotan dari beberapa pertemuan tersebut. Salah satu perwakilan yang berjumpa dengan Huzur di hari Senin adalah perwakilan dari Indonesia. Huzur bertanya, bagaimana Anda melihat acara ini? Ya, ini bagus. Saya pikir ini adalah pengalaman terbaik yang pernah saya rasakan, berjumpa dengan banyak orang, lebih dari 50.000 orang. Huzur bertanya, apakah ada yang bertentangan dengan Islam di sini? Tidak, semuanya menyenangkan dan sangat luar biasa. Huzur bersabda, setidaknya Anda menjadi saksi bahwa kami menjalankan ajaran Islam. Jika Anda bisa menyampaikannya kepada orang-orang Anda sekarang, Anda bisa menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang telah Anda lihat di sini semuanya adalah Islami, tidak ada yang tidak Islami. Kita beriman kepada Tuhan yang sama, Allah Ta'ala. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada kitab suci, Al-Quran suci. Jadi mengenai keyakinan, kita memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sama yang dipegang oleh umat Islam lainnya. Benar? Iya. Jadi Anda bisa menyampaikan kepada orang-orang Anda sekarang. Ya, saya akan sampaikan. Saya seorang profesor perguruan tinggi. Huzur bertanya, apa yang Anda ajarkan? Ilmu politik dan sosiologi juga. Huzur bertanya, bagaimana Anda melihat acara di sini? Saya sangat menyukainya dan banyak belajar darinya. Huzur bertanya, apakah Anda sudah ke tenda wanita juga? Ya, saya pergi ke keduanya. Saya berada di sisi wanita ketika Anda berpidato. Bagi saya, kedisiplinan, pengorganisasian, dan pengabdian bagi saya sangat mengesankan. Perwakilan lain yang berjumpa dengan Huzur pada hari Senin adalah dari Filipina. Saya dulunya adalah wakil menteri untuk urusan Muslim di negara saya. Huzur bertanya, apa kesibukan Anda sekarang? Saya kembali mengajar. Hikmah apa yang dapat Anda berikan kepada pemimpin Muslim yang sedang mencoba mengubah persepsi masyarakatnya, mencoba mempengaruhi mereka untuk menerima Jemaat Ahmadiyah sebagai bagian Muslim Filipina? Huzur bersabda, jika Anda mengetahui tentang latar belakang berdirinya Ahmadiyah, ini sesungguhnya adalah nubuatan dari Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman, orang-orang akan melupakan ajaran Islam yang sejati. Dan hal itu telah terjadi. Ada begitu banyak bid'ah dalam ajaran Islam oleh beberapa orang yang mengaku sebagai ulama. Kemudian beliau menubuatkan bahwa pada saat itu akan muncul seseorang dengan gelar Al-Masih yang dijanjikan,
alaihissalam, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tandanya, tanda-tanda dari langit dan beberapa tanda lainnya. Dan di antara tanda-tanda langit tersebut adalah gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan. Kami meyakini bahwa sesuai dengan nubuatan tersebut, sosok tersebut telah muncul dalam diri Mirza Ghulam Ahmad, yang menyatakan diri beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi. Dan kami percaya bahwa sesuai dengan nubuatan Nabi SAW dan sesuai dengan nubuatan Al-Quran Suci dalam surah Al-Jumu'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, di akhir zaman seseorang akan muncul, atau Rasulullah SAW akan muncul kembali membawa semua ajaran beliau, dan diri beliau tidaklah mungkin muncul kembali, tetapi salah satu dari pengikut beliaulah yang akan datang. Jadi Al-Masih yang dijanjikan, pendiri Jemaat Ahmadiyah mengatakan, apapun yang dianugerahkan kepadaku, itu adalah karena doa-doa dan salawat yang telah kukirimkan kepada Nabi SAW. Jadi sekarang, ini adalah tugas para ulama. Mereka harus mempelajari tentang hadis dan Al-Quran, dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang bahwa inilah yang diyakini oleh para Ahmadi dan sesuai dengan nubuatan Nabi SAW, sesuai dengan nubuatan Al-Quran Suci dari Allah Ta'ala, bahwa sosok tersebut telah datang untuk kebangkitan kembali Islam, dan kami sedang menjalankannya. Inilah sebabnya mengapa kami telah mencoba sebaik mungkin untuk menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia dan menerjemahkan Al-Quran Suci ke dalam berbagai bahasa, serta mencetak beberapa literatur lainnya juga. Jadi, jika orang-orang memahami, jika para ulama memahami, bahkan seperti yang saya sebutkan dalam laporan saya bahwa di Afrika, di beberapa negara, ada beberapa ulama, beberapa imam yang memahami hal ini dan mereka menerimanya. Dan kemudian pengikut mereka juga menerima Ahmadiyah. Jadi seperti inilah Anda juga dapat menjalankan peran Anda. Dalam salah satu pertemuan, seorang tamu mengungkapkan perasaannya tentang semangat persaudaraan, baik di kalangan laki-laki dan perempuan di jalsah. Mereka menyapa Anda kapanpun Anda berhenti. Ketika Anda tidak tahu harus pergi kemana, semua orang akan datang dan menyapa. Apakah ada yang bisa saya bantu? Anda tahu itu sangat berharga dan tak terlupakan. Terima kasih banyak dan saya menikmati doa-doa Anda. Huzur bersabda, di sini Anda mendapatkan kehangatan dari orang-orang di tengah cuaca yang hangat. Salah satu peserta bertanya kepada Hazrat Khalifatul Masih, bimbingan apa yang diberikan Islam dan Al-Quran Suci untuk relaksasi setelah bekerja dan saat mengalami kelelahan. Huzur bersabda, Islam mengajarkan bahwa ketika Anda merasa lelah, Anda juga harus melakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan untuk menghilangkan rasa lelah Anda. Allah Ta'ala menyatakan, Dia telah menciptakan pemandangan, keindahan dan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Bepergianlah ke berbagai negeri dan renungkanlah. Saksikanlah penampakan kekuasaan Allah Ta'ala, renungkanlah tanda-tandanya, serta sampaikan pujian dan rasa syukur kepadanya. Kemudian sembahlah Allah. Dengan melakukan itu, hati Anda akan mencapai ketenangan dan ketentraman. Yo soy periodista, soy el editor de religión del grupo periodístico más grande de Argentina. Beliau adalah editor urusan agama di surah kabar nasional paling penting di Argentina, yaitu Clarín, dan juga untuk sebuah saluran TV. Huzur beliau mengatakan baginya sangat penting untuk menunjukkan wajah Islam yang sejati, di mana ada begitu banyak orang yang memiliki prasangka buruk terhadap Islam. Bahkan ketika beliau datang, beberapa orang memberikan komentar tertentu, tetapi baginya sangat penting untuk menunjukkan wajah Islam yang sejati. Jadi, jika ada jurnalis jujur seperti Anda, mereka dapat menghilangkan keraguan orang-orang terhadap Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk melakukan ini. Pada hari Senin, Hazrat Khalifatul Masih bertemu dengan sebuah delegasi dari negara-negara Skandinavia. Seorang tamu yang menggambarkan dirinya sebagai seorang agnostik menyebutkan bahwa banyak non-muslim mengagumi cita-cita Jemaat Ahmadiyah. Cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun, meskipun secara pribadi mereka tidak menerima ajaran Islam. Dalam jawaban yang terperinci, Hazrat Amirul Mukminin menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara moto kita Love for All, Hatred for None, dan ajaran Islam, melainkan keduanya berdampingan dalam keharmonisan yang sempurna.
Huzur menyampaikan bahwa Islam mengajarkan umat muslim untuk peduli kepada seluruh umat manusia, khususnya mereka yang menderita atau berada dalam kondisi rentan dalam bentuk apapun, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Ajaran Islam inilah yang mengilhami moto kita, Love for All, Hatred for None. Lebih lanjut dengan mengutip surat Al-Hajj, ayat 40 hingga 41 dari Al-Quran, Huzur menyampaikan bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan izin kepada umat Islam awal untuk melawan dan membela diri setelah 13 tahun mengalami penganiayaan tanpa henti, hal itu dilakukan tidak hanya untuk melindungi Islam, tetapi juga untuk membela semua agama dan prinsip kebebasan berkeyakinan. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban untuk melayani sesama dan melindungi hak-hak mereka. Setelah itu, tamu yang sama juga bertanya kepada Huzur bagaimana beliau dan anggota Jemaat Ahmadiyah pada umumnya mampu mempertahankan keimanan yang teguh kepada Tuhan. Sebagai jawaban, Huzur menyampaikan bahwa keyakinan kita didasarkan pada ajaran dan juga pengalaman kita. Dari segi ajaran, Hazrat Khalifatul Masih menyampaikan bahwa seluruh Nabi telah menanamkan keyakinan kepada satu Tuhan Yang Maha Esa, yang hidup di dalam diri para pengikutnya, yang mengabulkan doa. Lebih lanjut lagi, para Nabi Allah yang menyampaikan nilai-nilai akhlak dan ajaran kepada dunia. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan diakui oleh banyak orang yang tidak beriman sekalipun. Kemudian dari pengalaman pribadi, Huzur menyampaikan beliau dan anggota jemaat banyak sekali yang telah mengalami terkabulnya doa. Setelah pertemuan, tamu tersebut menyampaikan apresiasi yang mendalam atas jawaban Huzur dan menyatakan itu sangat menyentuh hati. Muslim Ahmadi dari seluruh dunia menghadiri jalsa salanah dan juga mendapat karunia melakukan mulakat. Selama mulakat, para peserta mendapat karunia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi Huzur bersabda, silakan duduk. Я очень рад снова видеть вас. Я соскучился по вам. Уже несколько лет не виделись. Beliau berkata, saya melihat Anda bertahun-tahun yang lalu dan sekarang Allah Ta'ala telah menciptakan kesempatan lain untuk bertemu dengan Anda. Saya sangat merindukan untuk bertemu Huzur dan sekarang saya bahagia mendapat kesempatan untuk bertemu Huzur sekali lagi. Apakah pernah diwawancara juga di MTA? Ya. Хочу поблагодарить еще отдел Russian Desk Халид Сагиба и Ой Саиба за то, что они нас поддерживают, помогать нам. Я люблю вас, Хазур. Я готов отдать жизнь за вас. Аллаху клянусь. Beliau berkata, Huzur, saya tidak hanya mencintai Anda, tetapi saya bahkan siap mengorbankan hidup saya demi Anda. Saya juga berterima kasih kepada Russian Desk. Huzur bersabda, semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepadanya atas hal ini dan semakin memperkuat keimanan serta ketulusannya. Kemudian, perwakilan lain yang bermulakat adalah para Ahmadi dari Arab. Semoga Allah memberkati Anda, memberkati jemaat kita, dan memberkati khilafat kita. Mohon doakan kami. Kami tahu bahwa Anda sudah melakukannya, tetapi kami selalu memohon doa untuk Pak Amir, untuk jemaat kita, untuk keluarga saya, untuk ayah saya. Sebelum saya datang, saya bertemu ayah saya dan bertanya, jika saya bermulakat dengan Huzur, apa yang Anda ingin sampaikan? Beliau menangis dan berkata, Inni ma'aka ya Masrur. Kami mencintai Anda Huzur dan kami hanya memohon agar Anda mendoakan kami. Jazakumullah. Huzur bersabda, Anda bisa berbicara lebih baik daripada suami Anda. Seorang wanita Ahmadi Arab mengungkapkan rasa syukurnya kepada Huzur mengenai jalsah tahun ini, bahwa akomodasi dan fasilitas untuk para tamu sangat nyaman. Huzur bersabda, mereka telah diberikan kenyamanan, telah dapat makan dan minum, tetapi apakah mereka juga telah mempelajari sesuatu di sini? Mereka menyebutkan bahwa khutbah dan ceramah Huzur sangat indah. Sekarang mereka memohon doa agar Allah memberikan mereka kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah mereka terima. Huzur bersabda, selama jalsah ada pertemuan dengan salah satu perwakilan dan di antara mereka ada seorang Muslim dari Eropa Timur. Saya bertanya kepadanya, Anda sudah menjadi seorang Muslim, apa yang Anda bawa pulang dari sini? Ia menjawab, takwa. Delegasi lain yang bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih terdiri dari anggota dari Australia yang telah melakukan perjalanan untuk berkhidmat sebagai sukarelawan wakfi arzi selama masa wind up atau merapikan jalsah.
Huzur bertanya, berapa banyak wikari amal yang telah Anda lakukan? Huzur bertanya, apakah Anda semua datang untuk tugas wind up atau merapikan kembali? Ya Huzur. Apakah Anda masih seorang khadim? Assalamualaikum Huzur, nama saya Mirza Talal Ahmad, saya dari Jelum. Huzur bertanya, apakah sedang berkuliah? Saya menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi. Huzur bertanya, Anda seorang dokter gigi kesehatan mulut? Saya juga bisa menggunakan pena. Huzur menjawab, tetapi Anda tidak akan bisa mencabut gigi dengan pena ini. Huzur mengizinkan semua orang untuk memperkenalkan diri, dan begitu beliau masuk, perasaan itu langsung membuncah. Saya belum pernah bertemu Huzur sebelumnya dan baru pertama kali bertemu Huzur, melihat Huzur dan berada sangat dekat, serta bahkan bisa memperkenalkan diri. Dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Hati saya terasa sangat penuh saat ini. Hanya ini yang bisa saya katakan. Ini sungguh tidak tertuliskan. Anda hanya harus merasakannya sendiri. That's all I can say. It's quite indescribable. You just have to feel it. Mulakat dengan perwakilan berlanjut pada hari Selasa, yakni pertemuan dengan para Ahmadi dari Belize. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, kami mendapat kesempatan untuk mewakili Belize, sama seperti tahun ini. Tetapi saya memperhatikan bendera kami tidak ditampilkan tahun ini. Hal ini tidak berdampak negatif pada saya, hanya untuk menyoroti saja. Namun saya ingin bertanya, apakah Anda belum puas dengan keadaan rohani jemaat di Belize? Huzur menjawab, Anda bisa membawa bendera Belize tahun depan, kami akan mengibarkannya. Mereka tidak memiliki bendera tersebut, jadi jika Anda mengirimkan bendera Belize Anda kepada kami, mereka akan mengibarkannya. Salah satu peserta memohon bimbingan Huzur setelah menjelaskan bahwa suaminya berharap agar ia mencurahkan lebih banyak waktu untuk anak daripada jemaat. Huzur bersabda, bagi waktu Anda dengan cara yang lebih baik. Aturlah sedemikian rupa sehingga suami Anda juga menjadi bahagia dan Anda juga menikmati berkhidmat bersama jemaat. Anda harus mengubah strategi Anda. Perwakilan lain dari para Ahmadi baru Arab juga mendapat karunia bermulakat dengan Huzur. Huzur bertanya, mengapa Anda menerima jemaat? Dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, Huzur bertanya, sekarang apakah Anda kuat dalam keimanan Anda? Alhamdulillah. Huzur bertanya, atau apakah ada sesuatu yang dapat menggoyahkan Anda? Tidak, Alhamdulillah. Saya melihat Anda dan saya merasakannya melalui Anda untuk menjadi kuat. Huzur bertanya, kapan Anda menjadi seorang Ahmadi? Yaitu 3,5 tahun yang lalu. Huzur bertanya, apakah Anda kuat dan teguh dalam keimanan Anda? Alhamdulillah. Huzur bertanya, apakah Anda memiliki keyakinan yang teguh terhadap pendakwahan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam? طبعا ان سيدنا عيسى في السماء ده حي او ميت انا مش كنت ما اقتنعتش بكده الا من الاحمديه يعني. Beliau berkata bahwa konsep tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang masih hidup di langit tidak pernah memberikan kepuasan kepada saya. Huzur bersabda, inilah persis apa yang dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, biarkanlah Isa itu wafat, disitulah letak kehidupan Islam. Muslim Ahmadi baru dari Amerika Serikat juga mendapat karunia mengadakan mulakat. Saya dari San Juan, Puerto Rico, ini pertama kalinya saya di sini. Huzur bertanya, sudah berapa lama Anda berada di jemaat? Bulan depan genap 2 tahun. Huzur bertanya, apa yang membuat Anda menjadi Ahmadi? Saya sedang mencari informasi tentang Islam dan suatu hari saya sedang mengemudi pulang dari tempat kerja dan saya melihat papan tanda bertuliskan Jemaat Ahmadiyah Puerto Rico. Saya berkata, baiklah, biarkan saya menghubungi mereka. Saya mengirim pesan teks. Huzur bertanya, Anda dari daerah berbahasa Spanyol? Ya, Spanyol, jadi saya menghubungi nomor tersebut. Sebenarnya saya mengirim email kepadanya, dia membalas dan kami bertemu 2 kali seminggu selama 2 bulan. Dan ia memberi saya banyak materi untuk dibaca dan itu benar-benar membuka pikiran saya tentang Islam. Dan saya merasa yakin, lalu saya mengucapkan syahadat dan melakukan baiat. Alhamdulillah. Huzur bertanya, dan sekarang Anda merasa puas? Saya sangat-sangat puas. Saya dulunya seorang Kristen. Huzur bertanya, apakah Anda seorang pelajar? Huzur bertanya, apa yang sedang Anda pelajari? Segalanya. Saya di sekolah menengah. Huzur bersabda, saya kira Anda adalah master di segalanya. Salah satu peserta memohon nasihat Huzur dalam membimbing teman-teman muslimnya yang sedang menghadapi tantangan rohani di masyarakat saat ini. Tunjukkanlah teladan Anda sendiri di hadapan mereka. Anda beritahu mereka, inilah ajaran Islam.
Beginilah seharusnya kita menjalani hidup kita. Inilah yang dikatakan Al-Quran kepada kita. Dan saya telah membicarakan hal ini dalam banyak kesempatan. Dan kali ini juga selama pidato jalsah bagian wanita dan pidato-pidato lainnya. Jadi Anda dapat memberitahu mereka bahwa kita meyakini sebagai seorang Muslim dan Muslim sejati. Dan kita harus mengikuti ajaran Islam dengan benar. Jika tidak, jika kita tidak melakukannya, maka itu berarti ada semacam kemunafikan dalam diri kita. Dan itu tidak boleh terjadi. Bagaimana jika mereka cukup sensitif? Huzur bersabda, jika Anda menunjukkan teladan Anda sendiri di hadapan mereka dan mendoakan mereka, maka itu tidak apa-apa. Jangan menjadi sombong dan bangga bahwa Anda berbeda dari mereka. Melainkan, anggaplah mereka sebagai saudara Anda sendiri, lalu bimbinglah mereka. Huzur bersabda, ini adalah tugas Anda, ini adalah tantangan yang telah saya sampaikan dalam pidato saya. Ini adalah tantangan bagi para pemudi dan wanita Ahmadi bahwa mereka harus berusaha untuk mengubah seluruh dunia. Dan jika orang-orang Anda sendiri tidak berubah, bagaimana Anda bisa membuat perubahan di dunia, bukan? Jadi Anda cobalah untuk menjadi seorang pemimpin. Saya Mustafa Juali dari Gambia, tetapi saya tinggal di Boston. Kalau begitu Anda lahir di sana? Ya, saya lahir di Gambia. Di Gambia atau di Boston? Di Gambia. Huzur bersabda, jadi Anda telah benar-benar mengubah aksen Anda. Ini bukan aksen Gambia. Bukan, tetapi saya ingat pada mulakat terakhir ketika wilayah Northeast datang berkunjung, Anda memberi saya julukan The Gambian. Huzur bersabda, The Gambian? Apakah Anda sekarang menginginkan nama lain tahun ini? Tidak, saya pikir itu nama yang sangat bagus. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Ya, saya punya pertanyaan mengenai diaspora Afrika dan pemuda Afrika yang tinggal di Amerika. Apa yang bisa kami lakukan untuk berinvestasi dalam pembangunan Afrika? Huzur bersabda, karena Anda tinggal di Amerika Serikat atau negara maju manapun, Anda harus berinvestasi lebih banyak di negara Anda sendiri. Secara jujur, Anda bisa membuat usaha investasi di sana, yakni mereka yang jujur ketika Anda mengirimkan uang kepada mereka, mereka berinvestasi di sana, dan kemudian itu semua harus dihabiskan untuk perbaikan masyarakat lokal. Maka begitulah cara Anda dapat membantu mereka. Jadi hanya tinggal di Amerika Serikat atau negara maju manapun dan hanya ingin memenuhi keinginan hidup di Barat atau kepentingan pribadi itu tidak cukup. Anda harus sangat peduli kepada sesama manusia yang tinggal di negara Anda. Jadi buatlah rencana. Apakah Anda masih bekerja? Tidak, saya memiliki bisnis di bidang media sosial. Huzur bersabda, jadi Anda cobalah untuk membuka bisnis Anda di sana dan cobalah mencari beberapa orang yang jujur. Jadi pertama-tama pilihlah daerah Anda sendiri, kampung halaman Anda, dan kembangkanlah yang itu terlebih dahulu. Lalu perluaslah. Seperti biasa, ketika saya melihat Huzur tercinta, rasanya sangat penuh ketenangan dan kedamaian. Menurut pendapat saya sendiri, ketika saya masih muda, orang tua saya sedikit bergulat dengan keimanan, dan kami sempat menjauh dari jemaat selama beberapa waktu, dan sebagai seorang anak, saya mengalami Islam Hanafi tanpa khilafat, dan saya mengalami Jemaat Ahmadiyah dengan khilafat. Dan sejak usia muda, saya dapat melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan, dan hal terbesar adalah adanya khilafat untuk menyatukan kita. Tidak peduli dari latar belakang mana Anda berasal, apakah Anda dari Amerika, Eropa, Asia, Afrika, kita semua berkumpul di bawah satu panji, dan itulah khilafat. Rasanya seperti ketika beliau berbicara kepada Anda, beliau berbicara secara langsung kepada Anda dan dengan Anda, dan seolah-olah beliau sudah mengenal Anda. Seperti ketika berbicara kepada beliau, saya sempat menyebutkan saat masa-masa sulit ketika saya masuk Islam, dan beliau tahu kapan saya menandatangani formulir baiat saya. Ini membuat saya sangat terperangah dan sangat mengejutkan bagi saya. Jadi rasanya lagi-lagi ketika Anda berbicara kepada Huzur, itu seperti berbicara kepada ayah atau saudara sendiri. Berada bersama beliau dalam jarak yang dekat ini semacam kebangkitan bagi saya dalam arti bahwa datang ke sini, beliau menekankan bahwa kita berada di sini demi ketakwaan. Hanya takwalah yang akan membawa kita ke sini.
meninggalkan seluruh keluarga kita, semua harta benda kita di rumah hanya untuk tidur di tenda, dan memastikan bahwa kita mendengarkan sabda pemimpin kita. Dan itu adalah satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada putra saya, sehingga besok jika saya tidak ada lagi di sana, dia memiliki teladan untuk diikuti. Hazrat Khalifatul Masih juga dengan kemurahan hati bertemu dengan para Ahmadi dari beberapa negara Afrika, Benin, Pantai Gading, Tanzania, Burkina Faso, dan Senegal. During the mulaqat, Hazrat Amirul Mu'minin graciously distributed pens and chocolates. Pada hari Rabu, dalam sebuah mulakat dengan delegasi dari Turki, Huzur berbicara kepada seorang khadim muda dan membimbingnya. Huzur bersabda, berusahalah untuk menjadi seorang Ahmadi yang baik. Kerjakanlah sholat 5 waktu, bacalah Al-Quran suci, dan kurangi waktu untuk media sosial, serta menonton televisi dan internet, dan semua hal seperti itu. Konsentrasikan diri lebih banyak pada pelajaran, maka kamu bisa menjadi seorang Ahmadi yang baik. Di antara mulakat yang berlangsung pada hari Rabu adalah dengan perwakilan dari Ghana dan negara-negara Afrika lainnya. Huzur, ini bukan pertama kalinya bagi saya, tetapi saya memiliki pengalaman yang sangat khusus pada jalsah kali ini, terutama selama pidato pembukaan Huzur dan pidato penutup. Pidato tersebut terasa sangat menyentuh bagi saya. Rasanya seolah-olah ketika Huzur sedang berbicara, hanya ada Huzur dan saya di dalam ruangan. Dan Huzur hanya berbicara kepada saya dan tidak ada orang lain di sana. Dan saya memohon Huzur untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan jemaat Ghana, agar nasihat Huzur akan memberikan dampak yang terus-menerus bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberkati. Ini pertama kalinya bagi saya, dan saya telah belajar banyak dari jalsa ini. Saya sangat kagum dengan kekuatan dan daya tahan Huzur yang tercinta. Jika kita semua ingat dengan jelas ceramah di hari terakhir, Huzur terus berdiri dan menyampaikan ceramah, bahkan kami yang duduk saja berganti-ganti posisi. Dan ini menunjukkan bahwa Huzur tercinta masih sangat kuat. Dan saya ingin berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia terus-menerus menjaga Anda setiap saat untuk kuat dan sehat bagi kami. Jazakallah, apa pekerjaan Anda? Saya seorang insinyur sipil. Hal yang paling menyentuh saya adalah pada hari terakhir, ada delegasi dari Senegal dan Sierra Leone. Salah satu dari mereka adalah seorang Muslim, tetapi bukan seorang Ahmadi. Dan kami telah mengobrol pada hari sebelumnya tentang pengalaman yang akan ia temui ketika ia mendengarkan dari Huzur. Dan ketika saya kembali ke hotel tempat saya menginap, hal pertama yang ia katakan kepada saya adalah, hari ini saya akan melakukan baiat. Setelah mendengarkan Huzur, dan Huzur memimpin baiat, saya katakan sekarang saya seorang Ahmadi. Saya merasa sangat gembira. Saya pribadi, meskipun saya seorang Ahmadi sejak lahir, dan saya pernah menghadiri jalsah di Kanada dan Amerika, tetapi ketika Huzur ada di dekat kita, kehadiran beliau membuat terasa hampir seperti tersengat listrik. Yang mulia adalah perwujudan dari kesederhanaan. Saya terkejut dengan pendekatan beliau, keterbukaan beliau. Saya baru saja menanyakan satu hal kepada beliau dan saya katakan kita sedang menghadapi pemilihan umum di negara kami tahun ini pada bulan Desember dan saya memohon agar beliau mendoakan negara kami, yakni agar perdamaian pulih di sana dan agar kami dapat menjalani pemilihan umum dengan damai. Dan kemudian hasilnya pun menjadi damai. Dan beliau memberi saya kepastian itu, yakni ya, akan tetapi semua tergantung pada kita. Kita harus berkomitmen. Beliau meminta kita untuk jujur dalam apapun yang kita lakukan. Beliau juga meminta agar pemerintah harus memerintah demi rakyat dan kepentingan rakyat. Dan saya sangat terkejut bahwa beliau mengenal negara saya. Beliau bahkan memberitahu saya bahwa itu adalah negara kecil sehingga mudah untuk dikembangkan. Dan saya seperti, wah, Anda dapat melihat bahwa beliau memahami apa yang sedang terjadi. Dan beliau menekankan pada pendidikan khususnya dalam teknologi informasi. Jadi yang mulia adalah perwujudan dari kesederhanaan dan saya benar-benar tidak terkejut dengan hal itu. Tapi saya pikir itu adalah dorongan bagi kita untuk mengambil pelajaran dari sana jika kita ingin maju dengan kepemimpinan yang efisien di negara kita. Delegasi yang bertemu pada hari itu juga mencakup kelompok dari negara-negara Asia Timur. Huzur, ini jalsah kedua saya. Saya menghadiri jalsah pertama saya pada tahun
2017. Pada saat itu, Hadikatul Mahdi tampak sangat luas bagi saya, namun sekarang tempat itu tampak jauh lebih kecil. Huzur bertanya, dulu terasa besar, sekarang terasa tampak sangat kecil. Ini tampaknya bahwa Allah Ta'ala akan terus memenuhi wahyu ini, yaitu wasi makanaka. Huzur bersabda, insya Allah saat ini masih ada ruang yang cukup luas. Saat ini kita hanya menggunakan sekitar 1/3 dari lokasi tersebut. Jika hujan turun, hal itu dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Tetapi jika cuaca tetap kering, maka tidak ada masalah. Tahun ini cuaca tetap kering. Huzur, bolehkah saya bertanya, apakah ada rencana bagi Huzur untuk mengunjungi kawasan Timur Jauh? Kami mendoakan kesehatan Huzur jika memungkinkan. Kawasan Timur Jauh, Anda belum membuat rencana apapun, bukan? Kami siap, Huzur. Huzur bersabda, tetapi di Indonesia dan Malaysia ada beberapa pembatasan di sana. Saya tidak bisa bergerak dengan mudah atau mengatakan apapun yang saya kehendaki. Jadi saya hanya bebas di Singapura dan Kamboja juga. Singapura sudah siap dan mereka bersedia datang untuk bertemu Huzur. Huzur bersabda, ya, mereka semua bisa datang ke sana seperti yang telah mereka lakukan terakhir kali. Perwakilan yang mendapat keberkatan bertemu dengan Huzur pada hari Sabtu adalah para Ahmadi baru dari Pulau Mayot. Huzur, ia ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kami sangat mencintai Anda. Anda adalah cahaya dunia kami. Saya pikir akan mengajukan pertanyaan, bagaimanapun juga jazakumullah. Perwakilan lain yang bertemu dengan Huzur adalah dari Pulau Rodriguez, yang mencakup Ketua Majelis Perwakilan Nasional dan Menteri Kesehatan. Huzur bertanya, apakah pemerintah mengoperasikan rumah sakit di sana? Berapa banyak rumah sakit di sana? Ya, ada rumah sakit. Kami memiliki 1 rumah sakit. Hanya 1 rumah sakit dan 2 pusat kesehatan serta 11 apotek. Huzur bertanya, berapa jumlah penduduknya? 40.000? Ya, sekitar 45.000. Huzur bertanya, ketika saya berkunjung ke sana, pada waktu itu populasinya 36.000. Jadi sekarang dalam waktu 20 tahun, kalian telah bertambah hampir 10.000 ya? Ya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya dan seperti pengalaman untuk seumur hidup. Anda tahu, karena dari mana kami berasal, yakni Rodriguez, Anda telah mengalaminya, tempat itu sangat kecil dan semua orang hidup harmonis di sana. Namun apa yang telah saya lihat di sini, Anda tahu kebaikan, kasih sayang, persaudaraan di satu tempat saja dengan 51.000 orang jumlahnya, dan ini adalah sangat luar biasa. Saya tidak dapat membayangkannya sebelumnya. Dan dengan caranya tersendiri, hal ini telah mengubah apa yang telah saya ketahui tentang Islam. तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं. Atas karunia Allah, selama dan setelah Jalsah Salana Inggris 2026, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz bertemu dengan perwakilan yang terdiri dari para tokoh jurnalis, tamu dan Muslim Ahmadi dari Albania, Aljazair, Argentina, Australia, Austria, Belarusia, Belgia, Belize, Benin, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Kamboja, Kanada, Pulau Cayman, Chili, Kongo Kinshasa, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, Finlandia, Gabon, Gambia, Ghana, Yunani, Guadeloupe, Guatemala, Guinea Conakry, Belanda, Islandia, Indonesia, Irlandia, Italia, Pantai Gading, Jepang, Yordania, Kababir, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Mayotte, Dunia Arab, Maroko, Niger, Nigeria, Norwegia, Filipina, Polandia, Pulau Rodriguez, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Spanyol, Suriah, Swiss, Tanzania, Togo, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Uganda, Amerika Serikat, Uruguay, Zambia, dan Zimbabwe.
and Zimbabwe. With the Atas grace of karunia Allah, through melalui these meetings, pertemuan-pertemuan ini, Hazrat Huzur Amirul terus Mu'minin menyampaikan continued ajaran to Islam yang impart the true sejati, teachings of Islam, memberikan bimbingan dan offering doa guidance kepada and orang-orang prayers dari to semua people from lapisan all walks masyarakat of dari life seluruh dunia. and from across the world. Inilah sorotan dari beberapa kegiatan Huzur tercinta setelah Jalsah Salana Inggris. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz menyampaikan mengenai teladan Nabi SAW dalam menampakkan rasa syukur. Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz menyampaikan sebuah kisah dari peristiwa Fatah Mekah yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW menghargai bahkan rezeki yang paling sederhana sekalipun. Hazrat Ibnu Abbas menerangkan, pada hari Fatah Mekah, Rasulullah SAW pergi ke rumah saudara sepupu beliau, Ummu Hani binti Abi Talib. Pada saat itu beliau SAW sedang lapar. Beliau bersabda, apakah kamu memiliki makanan yang dapat kami makan? Ia berkata, tidak ada yang saya miliki selain potongan-potongan roti yang sudah kering, dan saya merasa malu untuk menghidangkannya kepada Anda. Beliau bersabda, bawalah itu kemari. Beliau lalu merendamnya dalam air lalu memotongnya. Hazrat Ummu Hani membawakan garam, lalu beliau bersabda, apakah ada lauk? Ia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada yang saya miliki selain sedikit cuka. Beliau bersabda, bawalah itu kemari. Beliau menuangkannya ke atas makanan beliau dan memakannya, lalu memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau bersabda, alangkah lezatnya cuka sebagai lauk. Wahai Ummu Hani, tidaklah miskin suatu rumah yang di dalamnya terdapat cuka. Jadi demikianlah standar rasa syukur beliau itu. Kita tinggal di negeri-negeri ini, kita menikmati nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya. Namun demikian manusia tidak menunaikan hak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan terkadang atas hal-hal kecil pun timbul keluhan-keluhan.